Ada kerupuk yang boleh dimakan. Silahkan dimakan. Kerupuk apa? Kerupuk ayam. Kerupuk melempem. Ya. Silahkan makan kerupuk melempem. Yes, karena nggak mengganggu temennya. Akhir ini yang tidak kalah penting, teman-teman. Ini yang tidak kalah penting dan paling ditunggu-tunggu. Mau tahu apa yang perlu saya sampaikan? Mau tahu? Tahu. Mau tahu. Oke, yang perlu saya sampaikan itu adalah saya tidak akan melarang teman-teman untuk makan setiap kali kuliah. Jadi silahkan teman-teman makan gorengan. Yang terpenting jangan jangan semua ikut makan. Kenapa demikian? Karena jika semua ikut, saya ngomong hanya cuman kayak pesawat. Pas landas pulang, turunkan penumpang, selesai, nggak ada isinya kan ya, langsung balik lagi. Yang saya larang, yang tidak boleh ya, baik itu online maupun offline adalah ada dua makanan yang tidak boleh teman-teman makan. Yang pertama adalah yang pertama yang tidak boleh makan, mau tahu apa? Ada yang tahu? Apa yang tidak boleh makan? Ya memang belum saya kasih tahu, ya memang tidak tahu ya. Yang tidak boleh makan, satu, tidak boleh makan kerupuk. No. Pak Ardil ketawa langsung. Ya Pak, biar nggak batu Pak. Ya, kenapa itu tidak boleh, Mas Andra? Mau tahu? Kenapa Mas Andra? Mau tahu. Mau tahu. Karena kalau makan kerupuk itu pasti mengganggu. Iya, berbunyi, mengganggu temennya. Pasti kriak-kriuk, udah nggak konsentrasi ya. Buyar konsentrasinya gitu ya. Apalagi kalau kuliah offline gitu kan ya. Kalau kuliah offline bawa kerupuk gitu kan ya. Pasti ya, meskipun makannya sembunyi-sembunyi, pasti teman sebelahnya pasti terasa. Tahu. Ya, pasti tahu. Akhirnya apa? Pasti konsentrasi buyar. Ada kerupuk yang boleh dimakan. Silahkan dimakan. Kerupuk apa? Kerupuk ayam. Kerupuk melempem. Ya. Silahkan makan kerupuk melempem. Yes, karena nggak mengganggu temennya. Iya. Ya. Alot. Pasti alot. Dan saya yakin ya, uji kekuatan gigi ya. Kalau makan kerupuk melempem, uji kekuatan gigi. Ya, sudah pernah nyoba makan kerupuk melempem? No. Enak Pak. Nggak enak ya, nggak enak di gigi ya, dan sebagainya. Ya. Dua, tidak boleh makan sambal. Kenapa tidak boleh makan sambal? Ya, sama ya, kalau makan sambal pasti ya berisik. Berisiknya bagaimana? No. Ya. Gitu ya, karena apa? Kepedesan, mendesis. Ya, paham ya. Kalau makan sambal kan kepedesan gitu kan ya. Ada kepedesan kan pasti. Nah, akhirnya apa? Konsentrasi buyar. Ya, konsentrasi buyar. Nah, itu yang tidak boleh makan. Ya. Itu yang paling penting ya. Monggo. Kita itu menyediakan buku besar, tidak yang batik besar itu loh Pak. Karena kan biasanya akuntansi pakai menyediakan buku yang besar itu.
Kurang dengar, putus-putus suaranya, Mbak. Putus-putus. Putus nyambung. Iya, putus nyambung. Ini Mas Andra kayak Mas Andra ya, putus nyambung katanya. Kurang jelas, Mbak. Bisa diulangi lagi, Mbak? Ya, biasanya kan akuntansi mengerjakan di buku besar batik itu loh, Pak. Nah, kita pakai menyediakan itu enggak? Oh, gitu. Terkait dengan buku besar untuk posting, ya, untuk memposting tidak perlu, ya, tidak perlu, ya, tidak perlu menyediakan, ya, tidak perlu menyediakan, ya. Nanti kalau ada tugas pasti nanti saya langsung ya kirimkan juga dengan format yang perlu teman-teman kerjakan, ya. Nanti baru masuk nanti terkait dengan buku besar masuk kepada siklus. Ya, pada siklus nanti saya akan memberikan tugas dan juga dengan lembar jawabannya, tinggal teman-teman isi. Jadi tidak perlu menyediakan, ya. Gitu ya, Mbak Amelia? Ya, sama-sama. Pak, apakah kita harus menyediakan kertas bergaris atau buku folio, menyiapkan pensil, menyiapkan penggaris, gitu kan ya? Karena kebutuhan akuntansi kan itu ya. Kebutuhan akuntansi itu kan pensil, ya, habis itu penggaris, ya, apalagi penghapus, dan pokoknya itulah dan sebagainya, ya. Dan yang paling penting, ya, yang paling penting itu adalah kalkulator. Yang saya minta cuma itu, ya, yang saya minta cuma itu, ya, selama selama ini yang saya minta adalah siapkan kalkulator, jangan mengandalkan kalkulator gadget, ya. Karena kalau kayak gini ya, kalau misalnya mungkin ada yang pakai laptop, ada yang pakai gadget, ya. Ketika saya berikan kuis secara langsung seperti ini, nah butuh kalkulator kan? Nah butuh kalkulator. Teman-teman pakai kalkulator gadgetnya, soalnya ada di HP juga kan? Jadi bingung jadinya. Nah, untuk itu yang pasti orang akuntansi itu harus memiliki kalkulator. Jangan kalkulator gadget. Ya, kalkulator yang besar itu kan ada gitu kan ya. Yang sampai atas itu enggak apa-apa. Enggak. Ya. Jadi bukan berarti orang akuntansi itu hitung-hitungan ya harus menggunakan kalkulator yang gede itu enggak. Ya. Paling tidak kalkulator yang nggak perlu, Pak, sampai berapa digit kan biasa kalau SMK kan gitu ya. Kalkulator yang berapa digit yang harus disediakan, ya benar nggak ya? Ya 12 digit, 8 digit kan gitu ya. Ya nggak perlu ya. Kalau kuliah itu bukan mainnya di situ lagi. Kalau kuliah tuh, oh kalau misalnya jutaan kita bisa kecilkan ke 1.000 kan? Ya jutaan, 1 juta kita bisa menggunakan 1.000. 3 nolnya kita simpan dulu. Nah, nanti di akhir baru kita tambahin 3 nolnya. Itu orang akuntansi yang zaman sekarang, bukan zaman dulu, ya. Yang saya butuhkan ya cuma 1 kalkulator. Ya, itu aja yang saya butuhkan, kalkulator. Setiap kali mengikuti pertemuan saya itu harus bisa menjalankan 3M. Ya, apa sih 3M itu? Ya, 3M itu adalah ya, teman-teman harus bisa mendengarkan setiap materi yang diberikan. M yang kedua adalah apa? Memahami, ya. Jika sudah mendengarkan dengan baik, maka pastinya bisa memahami. M yang terakhir adalah menjalankan. Ya. Jadi mendengarkan, memahami, dan melaksanakan. Karena itu adalah poin penting dari kita mempelajari atau kita mengikuti mata kuliah akuntansi. Ya, karena kalau akuntansi cuma kita melihat doang, itu tidak akan mengerti. Karena akuntansi itu sama halnya dengan matematika. Ya, kalau kita tidak mendengar, kita tidak memahami, maka sulit kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya, maka ada yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah memahami. Ketika sudah paham, maka M yang terakhir bisa dijalankan, yaitu melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan untuk ya bisa mempraktek. Ya, kalau yang cuma kita mendengarkan tapi tidak memahami, maka bagaimana teman-teman menginput untuk diproseskan sebuah jurnal. Meskipun itu adalah meskipun kita sudah menggunakan software akuntansi tanpa kita paham, oh ini posisinya di mana ya, maka itu juga nanti akan resiko ya, pasti dia akan
larinya salah kamar. Ya, karena akuntansi kuncinya itu, ya kuncinya itu. Ya, jika salah kamar pasti laporannya juga pasti salah. Ya, untuk tidak salah kamar maka 3M-nya harus bisa dijalankan. Tapi saya yakin dan saya percaya kepada teman-teman yang mudah-mudahan ya kepercayaan yang saya berikan juga teman-teman bisa jaga dengan baik. Ya, jadi saya minta mohon kejujurannya aja ya, karena orang akuntansi itu kan harus jujur. Ya, Jujur, setia. Setia, ya, tertib, ya, harus tahu diri. Mbak apa siapa nih? Mbak Siti apa Bu Siti? No. Mbak Siti. Oh, Mbak Siti. Berarti Mbak. Iya, Mbak Vivi, kayaknya lagi sibuk nih Mbak Vivi. Mbak siapa lagi nih? Mas Alfi ya, Mas Alfi, Mbak Cindy, Mbak Amalia, kayaknya masih sibuk ini ya. Ini baru nongol, ini siapa ini? Mas Suhro ini. Kameranya baru nyala. Lah, nyala lagi ya. Enggak banget. No. Oh, nggak sibuk ya. Biasanya kan seperti itu ya. Oke ya, teman-teman ya. Jika tidak ada pertanyaan, terakhir saya sampaikan adalah Kakak. Maaf teman-teman, lampu saya dimatikan sama anak saya. Gelap. Ya, jadi ginilah kalau kuliah online kayak gini, digangguin aja sama anak-anak. Gitu ya. Oke ya, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah untuk aturan lebih jelas terkait dengan nanti bagaimana prosesnya, bagaimana sistem kita pada saat kegiatan belajar mengajar secara online, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri di Classroom, ya sudah saya tampilkan di sana di Classroom, ya di sana saya tulis dengan jelas terkait dengan aturan selama proses perkuliahan, ya proses perkuliahan online, apa aja yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Biar jangan sampai nanti ya saya salah mengambil tindakan ya, sehingga untuk hari ini saya sudah memberikan aturan yang teman-teman bisa pelajari, bisa baca dan bisa pahami nanti di Classroom. Habis ini nanti saya akan mengirimkan link Classroom ya. Di sana juga nanti teman-teman menemukan ya link bio saya yang teman-teman bisa akses channel saya, ada channel edukasi, ada channel musik, ada blog saya, ada Instagram saya, juga teman-teman bisa akses nanti ya. Syukur-syukur kalau teman-teman berkenan untuk support ya. Syukur-syukur kalau support ya, silakan aja ya. Follow ya IG saya, pasti saya follow back ya. Silakan add Facebook saya, pasti saya juga ya, pasti saya balas ya. Dan juga silahkan jika berkenan subscribe channel saya juga ya, bukan promosi dan bukan memaksa ya, saya tidak pernah memaksa. Silahkan jika berkenan untuk support silahkan subscribe ya. Oke, Mbak. Oke, gitu yang perlu saya sampaikan ya.